sekarang kami punya AI assistant yang kemudian bisa kami consult untuk bertanya mengenai hal itu. Halo, kembali lagi di Let's Talk Saber. Sekarang kita kedatangan 3 narasumber yang akan sharing dengan kita, yaitu ada Federico Ekha, ya, Country Sales Manager dari Forcepoint. Kemudian ada Fahri Ihsan Nalendro, Digital Storage Specialist IBM Indonesia. Dan yang terakhir ada Pak Suwandi Ongko, Domain Consultant ASEAN Palo Alto Networks. Kita langsung aja ya, karena ini pertanyaannya banyak yang mau kita diskusikan. Mungkin kita sekarang mau bicara mengenai compliance dan kepatuhan lainnya ya. Mungkin ini ke Mas Iksan dulu ya. Kan IBM itu pengalamannya sudah banyak ya Pak ya untuk membantu. Kalau di Indonesia itu kan undang-undang PDP baru kita jalankan gitu ya. Nah kalau di Eropa sendiri kan ada GDPR, pasti IBM juga sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan. Bisa sharing nggak sih Pak, bagaimana sih mereka menjalankan kepatuhan seperti ini gitu, khususnya untuk data privacy and protection. Oke, thank you sebelumnya kesempatannya. Jadi dari IBM sendiri memang betul dari kami itu kami akhirnya mengikuti compliance itu tidak hanya sekali. Jadi ketika akhirnya ada undang-undang PDP ini dari pemerintah sekalipun, it's an easy thing karena kami juga akhirnya comply dengan akhirnya GDPR di sana tadi. Dan untuk akhirnya pengalaman kami akhirnya di GDPR sendiri, sebenarnya kami itu membawakan 2 solusi utamanya seperti itu. Yang pertama itu terkait untuk akhirnya security-nya, tapi juga disokong oleh akhirnya IBM infrastructure-nya seperti itu. Dan dari kedua ini itu akhirnya kami mengikuti framework yang akhirnya ditetapkan oleh GDPR langsung, yang akhirnya kami juga implementasikan. Jadi ketika nanti ada user yang tertarik ingin mengeksplorasi sebenarnya apakah seberapa resiliensi, mungkin pertanyaan kalau bahasa Gen Z-nya mungkin seperti itu ya, seberapa resiliensi infrastruktur ataupun environment yang mereka punya. Dari kami sendiri pun sebenarnya sudah ada nanti tesnya untuk akhirnya dari user ini bisa ngeklik dan juga memilih nih dari sekian set pertanyaan dijawab, dan kira-kira nanti bisa di mapping. Mungkin nanti hasil tampilannya seperti kita lagi main FIFA kayak gitu. Jadi ada 6 poin yang dimana nanti sebenarnya user ini lebih fokusnya ke bagian apa sih, kurangnya di bagian apa, dari situ sih kalau dari IBM sendiri. Oke, berarti kan itu tergantung sektornya atau memang IBM sudah ini bisa nih untuk semua sektor gitu, nggak harus spesifik perbankan harus seperti ini atau sektor lain, misal kesehatan dengan beda solusi, itu bisa untuk semua sektor ya? Yes, betul. Jadi untuk akhirnya sektor sendiri itu tidak tercover ataupun tidak terkotak-kotakan hanya untuk kesehatan sendiri berarti tesnya yang A, untuk teknologi misalkan perbankan berarti yang B, enggak. Jadi semuanya it's completely universal. Jadi semua user apapun sektornya dan apapun industri mereka bergerak bisa langsung mengisi itu sih. Oke. Nah, kita sekarang beralih ke tantangan nih. Pak Riko, kan sudah banyak nih membantu juga ya di Indonesia beberapa perusahaan yang sedang implementasi kepatuhan ini gitu. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan gitu dalam memenuhi regulasi ini gitu? Terima kasih sebelumnya Bu. Tantangan terbesar adalah regulasi baru dibuat, misalnya teknologi dan regulasi baru dibuat tahun lalu. Tantangannya adalah apakah kita bisa mengetahui data yang before. Karena regulasi dibuat, kita bikin peraturan atau bikin klasifikasi data atau apapun. Nah, oke, saat ini jadi. Tapi apakah kita tahu data itu tersebar di mana saja? Jadi intinya tantangan dari sisi perusahaan adalah mencari data siapa yang memiliki data tersebut, supaya kita bisa tahu orang berkepentingan yang terhadap data. Isu utama adalah apakah orang tersebut punya hak akses terhadap data. Dulu kita bebas lah saling sharing-sharing pakai USB, kirim WhatsApp.
Nah, regulasi melarang data ini tidak boleh keluar, hanya boleh di IT misalnya. Nah, itu tantangannya. Apakah kita tahu data ini tidak dimiliki oleh orang lain? Itulah tantangan utama dark data. Karena kita hanya tahu 20% data yang terlihat saat ini, tapi 80%-nya hidden. Nah, itulah tantangan dari tim IT atau perusahaan saat ini. Dan masih banyak ya Pak ya yang maksudnya berarti kan mereka harus merapikan dulu dan kalau bisnisnya sudah berlangsung belasan tahun kan berarti banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah, tantangan itu di semua sektor, Pak. Ya, di semua sektor. Karena kita ada ya salah satu kasus customer-nya udah memiliki data yang udah umurnya 100 tahun dan digitalize. Nah, tantangannya gimana data itu, dari itu data sensitif, gimana data itu tetap aman dan dipegang oleh orang yang berkepentingan, tidak digunakan oleh orang lain. Kan kayak contohnya sekarang sertifikat tanah. Umurnya ada yang dari zaman Girik yang masih tulis tangan, tapi kan masih berlaku secara undang-undang hukum Indonesia. Nah, itu kan termasuk data yang harus diamankan kan. Nah, itulah tantangannya. Jadi dia berlaku di seluruh data PDP itu berlaku di seluruh sektor. Selama dia memegang data penduduk NKRI, berarti dia harus memprotek datanya. Oke, menarik sekali. Kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mau tanya nih, Palo Alto Network, teknologi apa sih yang banyak digunakan organisasi untuk melindungi data, Pak? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari perkembangan teknologi, sebetulnya nggak terlalu banyak yang spesifik atau unik. Karena sebetulnya melihat daripada penggunaan data, penerapan daripada regulasi, perkembangan teknologi untuk penggunaan data, channelnya di mana data itu lalu lalang tetap sama kan? Misalnya di network ketika data itu dipertukarkan atau diakses, di host ketika itu in use, atau di storage ketika itu at rest, contohnya seperti itu. Teknologi yang ada sebetulnya yang perlu kita perhatikan saat-saat ini adalah bagaimana integrasiin teknologi itu. Gimana kita bisa melihat ketika data mulai dari ada data yang at rest, berarti enkripsi di sana, kemudian pergerakannya keluar ketika ditransfer ke penggunaannya, berarti ada faktor di network misalnya. Lalu ketika dia digunakan di host, enkripsinya dibuka, dipakai. Setiap resiko ada di sana, masalahnya adalah kita banyak berfokus kepada tools dan teknologi, tapi lupa gimana bisa melihat ini secara satu kesatuan story. Jadi kalau di Palo Alto Networks kita melihat bahwa betul kita akan mengejar capability daripada teknologi keamanan atau keamanan cyber khususnya. Yang lebih penting, pendekatan apa yang kita bisa pakai supaya integrasinya itu native. Ya, kalau kami pakai terminologinya adalah platformisasi. Jadi platformisasi itu bukan sekedar kita konsolidasiin perangkat aja, tapi tentu ada pertukaran data yang bisa dapat dimengerti masing-masing tools di titik-titik yang saya sebutkan tadi. Ya, kemudian yang berikutnya misalnya adalah setelah platformisasi, datanya kan sekarang jadi seragam, atau kita bisa sebut logs, atau visibility-nya sekarang seragam. Ini hanya dengan keseragaman ini kita bisa fit ke analytics, yang kemudian kita nanti masuk ke AI, machine learning, yang bisa bantu kita untuk deteksi, proteksi dengan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ke Mas Iksan nih, kalau di IBM seperti apa Pak? Teknologinya apa saja yang bisa bantu? Oke, jadi kalau misalnya akhirnya kita ngomongin terkait pergerakan data sendiri tadi, saya sepenuhnya sepakat bahwa memang akhirnya challenge-nya itu untuk memastikan ketika akhirnya ada use case di mana suatu perusahaan akhirnya menggunakan ini datanya in motion, sedang bergerak dan sedang aktif dipakai. Bagaimana akhirnya kita memastikan bahwa data ini sebenarnya bisa kita encrypt, atau bagaimana akhirnya kita bisa memastikan data ini gak akan terserang pada momen ataupun pada timeline apapun, misalkan ketika sedang dipakai. Dan di IBM sendiri sebenarnya dari kami sendiri itu menggunakan teknologi di mana ketika akhirnya datanya ini bergerak, kita bisa mendetek kira-kira sebenarnya ada anomali tidak ya dalam pergerakan data ini. Misalkan sebelumnya ada suatu pekerjaan seperti itu. Misalkan kita anggap adalah seorang admin, biasanya mengerjakan tas itu cukup sederhana. Tiba-tiba dari grafik ataupun dari kita ngedetek, ada suatu anomali pergerakannya kok tiba-tiba penggunaan CPU-nya atau penggunaan datanya kok tiba-tiba bisa 100 padahal umumnya mungkin puluhan, seperti itu. Dan dari situ IBM itu bisa mendetek
dan akhirnya bisa ngasih alert, ngasih pengumuman kepada admin ataupun kepada supervisor langsung kayak, oh ini sebenarnya ada anomali di sini, yang nantinya bisa ditindak lebih lanjut oleh admin. Oh lihat, oh sebenarnya ini anomali, oh benar, ini sebenarnya ada serangan di sini, seperti itu. Tapi itu dalam hal untuk softwarenya, dan untuk hardware sendiri sebenarnya kalau kita ngomong address, dan kita mungkin nggak akan terlepas dari yang kita, dan mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya untuk membicarakan soal ransomware sebenarnya. Dan ketika kita ngomongin ransomware sendiri, kita sebenarnya juga nggak pernah tahu. Mungkin ada file yang kita rasa kayaknya ini aman-aman aja, cuman txt ataupun file-file itu mungkin kita rasa ya cuman catatan-catatan biasa. Sampai akhirnya kita nggak pernah tahu sebenarnya ini file nanti bisa teraktivasi, dan akhirnya sebenarnya mengencrypt seluruh dari disknya kita ataupun seluruh database kita tuh bisa terencrypt. Dan akhirnya dari IBM sendiri sebenarnya itu bisa untuk ketika sudah tahu, oh ransomware ini sudah teraktivasi nih di satu disk tertentu, dan dari situ nanti dari disk ini sendiri bisa di lock supaya akhirnya kita ngebersihin dulu nih sebelum akhirnya kita backup, dan oh nih udah bersih kita kembalikan kayak gitu. Dan itu dibantu oleh IBM storage-nya sendiri seperti itu. Oke, Pak Riko, kalau di Forcepoint sendiri seperti apa Pak? Teknologi apa yang digunakan organisasi untuk melindungi data? Nah, terima kasih sebelumnya. Di Forcepoint itu teknologi sebenarnya sangat luas lah. Kita nyebutnya adalah data security anywhere. Karena kan sekarang data itu ada di mana saja. Kita berada di browsing, data address, data in motion, dari email di on-prem, email di cloud, SaaS, IaaS, dan sebangsanya. Nah, teknologi kita pakai dan monitoring. Kita fokusnya adalah ke namanya data protection anywhere. Di mana kita memprotek data di seluruh channel. Kita nyebutnya channel, dan mengklasifikasi, mendiscovery data sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan customer juga. Jadi kita dari itu kita bisa dapat taksonomi data untuk di-share ke bisnis unit. Kenapa si A punya data A, si B punya data B? Apakah sesuai dengan regulasi internal? Apakah sesuai dengan legal atau compliance? Nah, jika tidak sesuai, kan isunya adalah gimana orang yang tidak berkepentingan terhadap data tidak memiliki data tersebut. Nah, itulah kenapa data governance jalan, di mana jika orang tidak berkepentingan dengan teknologi kita bisa menghapus datanya jadi clean, jadi hanya orang yang berkepentingan terhadap data yang berhak menggunakan data. Seperti itu sih. Oke. Ini kan berarti teknologi membantu sekali ya. Tapi kita tahulah incidents masih terjadi. Tapi kita melihatnya adalah dari sisi memang insiden terjadi, tapi respon dari insidennya seperti apa? Itu kan penting sekali gitu ya. Terkait incident response, sebetulnya best practice-nya itu seperti apa sih? Mungkin Pak Suwandi, best practice-nya yang di luar tuh seperti apa? Atau mungkin sudah ada beberapa organisasi yang juga implement seperti itu. Terus kemudian teknologi apa yang bisa membantu incident response tersebut? Saya rasa saya akan mulai respon ini dengan framework atau struktur biasanya bagaimana pendekatan atau best practice di incident handling ya. Biasanya ada 6 step minimal yang akan dipakai untuk kita bisa mapping bagaimana kita respon terhadap satu insiden. Nah, step pertama yang paling sering kita lupa yaitu preparation. Jadi harusnya atau idealnya adalah semua organisasi harus mulai dengan punya yang namanya incident response plan. Incident response plan ini akan membantu dalam banyak hal. Khususnya kita tahu ketika insiden terjadi, yang kejadian langsung apa? Panik kan. Wah ini gimana? Ransomware, encrypted. Yang mana yang mati nih? Gitu ya, dan seterusnya. Nah, dengan adanya plan yang tersusun dengan baik sesuai dengan business operation dan proses daripada organisasi, itu akan bisa lebih baik diterapkan. Penerapannya juga beda-beda. Di level atau di stage daripada preparation ini saja, kita bisa lihat nanti ada tabletop exercise. Ngumpul, lalu kita interaksi, dan seterusnya. Lalu ada benar-benar simulation. Ya, tadi saya baru ngobrol dengan salah satu rekan, mereka baru simulation attack ransomware. Mulai dari apa? Mulai dari customer-nya telepon, saya nggak bisa akses. Jadi even contact center, titik terdepan
ke arah customer juga dilibatkan dalam incident response. Jadi itu preparation, yaitu incident response plan. Yang kita lihat sebetulnya di global, karena kita percayalah security itu harus dilakukan secara kolaboratif. Kita nggak bisa sendiri. Nah, Unit 42, lengan daripada Palo Alto Networks yang khususnya di bagian consulting services, sebetulnya membantu banyak organisasi di seluruh dunia untuk memulai pembentukan, mulai dari assessment, bukan hanya pembentukan atau penyusunan dokumennya, mulai dari assessment, apa yang sudah ada, kemudian apa yang bisa dikembangkan, kita bantu untuk tabletop exercise, keluarkan review, dan seterusnya. Nah, secara singkat, di situ bagian preparation. Lalu kita melangkah ke step berikutnya. Identification, containment, eradication, recovery, lesson learned. Di masing-masing stage ini sebetulnya ada teknologi yang spesifik yang akan bisa membantu. Saya sudah sebutkan tadi platformisasi. Platformisasi itu bantu tadi kita lihat full story. Dengan lihat full story, kita bisa identify anomali dengan lebih cepat. Jadi mean time to detect-nya akan jauh lebih cepat. Sehingga tadi kita nggak membiarkan attacker berdiam lama di dalam organisasi kita, ngambilin data sebanyak mungkin, membuat kerusakan sebesar mungkin. Dari situ kemudian kita pindah identification, lalu containment. Biasanya strategi containment akan banyak bicara tentang arsitektur dulu. Zero trust. Zero trust banyak yang lihat bahwa zero trust ini tools. Salah, zero trust itu adalah strategi yang diterjemahkan ke arsitektur. Zero trust bantu kita untuk apa? Mulai dari segmentasi. Jadi architectural secara segmentasi bisa membantu mengecilkan blast radius. Ya, jadi containment-nya bisa jelas. Oh, ini bagian yang tadi public accessible. Ini bagian yang lebih penting. Ini bagian yang prioritas 1, 2, 3. Attack nggak akan dengan mudah bisa pindah dari satu area atau segmen ke segmen lain. Eradication, masalah kita bersihin atau beresin, hilangkan ancaman itu dari organisasi. Ada tools-tools spesifik yang akan membantu di situ. Recovery, backup, kemudian pertimbangan di RPO, RTO, dan lain-lainnya. Lesson learned tentu lebih banyak di gimana kita bisa mengembangkan kembali ya, karena nanti akan jadi feedback loop sih. Pendekatannya mungkin itu. Balik lagi, saya nggak mau terlalu banyak sebetulnya mengendarai ombak atau wave daripada AI atau machine learning. Tapi kita kan harus melihat juga gimana attacker pakai AI dan machine learning. Ini kan sebetulnya balik ketika kita ngomong, let's fight machine with machine. Let's fight automated attack with automated defense. Sekarang sebenarnya banyak sekali peluang kita bisa mereview, mengevaluasi penggunaan AI machine learning di identification. Jadi bisa lebih cepat kita belajar unknown, zero day, ataupun juga exploit-exploit yang sophisticated. Jadi di situ nanti teknologi bisa membantu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Menarik nih. Kalau di IBM sendiri Pak, tadi ngomongin incident response ya Pak. Ransomware terencrypt. Itu incident response-nya seperti apa ya Pak? Menarik sekali. Sebenarnya kalau incident response dari IBM sendiri, ini karena memang kami akhirnya ingin utilize dan juga memanfaatkan secara sepenuhnya untuk akhirnya both from hardware dan juga software kami. Jadi memang secara fundamentally kami akan akhirnya memanfaatkan yaitu dan penting untuk akhirnya untuk sebuah organisasi apapun kelasnya untuk memiliki infrastruktur yang baik seperti itu. Karena kalau kita ngomong ada perusahaan yang mungkin hanya memiliki server tapi nggak ada storage, ya apa artinya kayak gitu? Mungkin seperti gedung tapi sebenarnya nggak ada sekat-sekatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cuma punya storage doang tapi nggak ada server, itu ibarat kamar tapi nggak ada atap, nggak ada dinding, nggak ada apanya seperti itu kan. Nah, untuk akhirnya merespon dalam kasus ini adalah ransomware sendiri. Jadi dari bagian untuk akhirnya dan ini memang sama seperti Palo Alto sendiri bahwa kami akhirnya terbagi untuk beberapa aksi seperti itu. Mungkin sederhananya ada 4. Jadi dari pertama dulu, fundamentally kita memastikan bahwa infrastruktur ini sudah baik. Dalam artian apakah secara downtime-nya dan memang secara reliability-nya sudah cukup baik untuk merespon. Dan kami pastikan untuk akhirnya infrastruktur ini dan best response-nya adalah untuk kita bisa mendetek nih kapan dan di jam berapa ketika baik itu dalam aktivitas aktif untuk suatu perusahaan itu berjalan
ataupun di luar ketika akhirnya mungkin ketika sudah pada pulang kerja ataupun yang lainnya, ransomware ini bisa menyerang. Setelah itu baru akhirnya kita mungkin berbicara terkait sudah terdetek. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah immutable, di mana semua serangan ini akhirnya di-lock. Dan kita bisa tahu nantinya. Misalkan dari let's say kalau misalnya dalam storage sendiri, let's say dari 8 disk sebenarnya yang rusak tuh atau yang terkontaminasi nggak cuma satu misalkan. Nah, mungkin umumnya kita harus nge-stop dulu semuanya. Sedangkan kalau ini kita bisa tahu, sebenarnya nomor 2 nih yang rusak. Kita stop dulu. Nah, baru akhirnya kita lanjut ke proses selanjutnya, bahwa kita identify. Sebenarnya di bagian mana sih, file mana sebenarnya yang terkontaminasi. Dan itu akhirnya dibantu oleh software kami sendiri. Baru dari situ, kita berbicara terkait backup dan baru restore. Dan itu juga dibantu oleh software kami dan juga diberi alert bahwa nantinya ketika ada anomali selanjutnya yang seperti ini, berarti bisa di-identify sebagai ransomware dan bisa juga dihapus sesegera mungkin. Baru akhirnya nanti kita restore dan itu bisa restore kembali ke dalam infrastruktur kita, dan akhirnya itu baru akhirnya kembali menjadi sebuah siklus seperti itu. Oke. Pak Riko nih, kalau di Forcepoint gimana Pak untuk terkait incident response ini? Terima kasih sebelumnya. Jika incident response sih kalau kita adalah kerjasama dengan SIEM. Nah, karena kita adalah mencegah kalau data udah terkeluar, kita nggak bisa bergerak kan. Nah, kita mencegah sebelum data itu keluar. Jadi yang ada kita lakukan adalah bukan incident response, kita menganalisa behavior user. Kenapa user ini mencoba membocorkan data A sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kita akan membuat dia menjadi risk scoring. Jadi kalau kita ada fokusnya ada makin tinggi risk scoringnya si user, dia akan mendapat polusi yang lebih ketat. Sampai level tertingginya semua diakses di blok. Supaya apa? Ketika dia minta akses ke manajemen, kenapa saya nggak bisa keluar ya? Dia langsung datang, kan pasti kan bilang, ternyata ada melakukan banyak niat kan. Misalnya dia stok peeling data, dia mengirim ke print dan sebagainya. Nah, kita lebih ke sebelum. Kalau insiden responnya biasanya sesudah kejadian kan. Kalau data udah keluar, nggak ada yang bisa membalikan data lagi. Nah, kita ada mencegah data itu sebelum keluar dengan membuat risk scoring di level user per user. Itulah kalau kita belajar di teknologi, apapun yang dilakukan tentang data, kita bisa monitoring. Dan kalau sampai level yang lebih tinggi lagi, kita sampai memata-matai user tersebut terhadap data. Oke, berarti ini setelah penjelasan ini kita setuju ya bahwa detection and prevention itu penting banget ya. Bisa tolong jelasin nggak nih mungkin dari Pak Suwandi ya, kalau di tempat lain gitu atau berdasarkan pengalaman gitu ya, seperti apa sih Pak agar detection and prevention ini dijalankan dengan baik gitu, sehingga yang tadi insiden-insiden itu nggak perlu ada gitu. Dimulai dari mana Pak biasanya kalau organisasi merasa wah kita harus dimulai dari sana nih gitu, itu biasanya gimana Pak? Tadi sebenarnya saya udah kasih sedikit glimpse daripada bagaimana detection and response atau prevention. Detection and response akan berjalan, khususnya di bagian identification. Sebetulnya banyak tren sekarang mengarah ke arah endpoint detection and response. Ya, izinkan saya jelasin ini kenapa di endpoint. Karena sebetulnya telemetri yang paling banyak itu ada di endpoint. Tapi telemetri hanya telemetri aja kalau kita nggak bisa olah itu, ya. Nah, disinilah sebetulnya Palo Alto mau juga meluruskan sekali lagi tadi ya, tren daripada AI ini. Sekali lagi kita berterima kasih kepada generatif AI karena itu sebetulnya kembali memicu excitement di AI ya. Tapi generatif AI itu bukan hanya salah satu jenis AI. Dan bukan jenis AI yang bisa bantu kita untuk meningkatkan akurasi. Karena deteksi dan respons itu sangat erat kaitannya dengan akurasi. Jadi kalau di Palo Alto Networks kita lihat bahwa perlunya precision AI secara struktur, ya secara keseluruhan, yang memanfaatkan generative AI, tapi juga ada machine learning dan deep learning. Machine learning bantu kita untuk bisa mempelajari data. Ya, data yang banyak itu, data security yang banyak, tadi telemetri dari endpoint, dan juga bagian-bagian lain dari cloud, dari network dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi
Deep learning bantu kita untuk belajar ataupun juga bisa deteksi new things atau new detections gitu ya. Jadi generative AI hanya satu bagian dari precision AI itu. Ini sekali lagi diterapkan nggak hanya ke endpoint, tapi endpoint adalah betul yang paling banyak telemetrinya. Dari telemetri itu kemudian kita harus bisa stitch, jahit, korelasikan. Kalau di CM ya, teman-teman di CM sebutnya adalah bisa correlation rules atau use cases. Masalahnya adalah kalau kita bergantung kepada correlation rules dan use case, artinya kita manusianya harus cukup pintar untuk bisa define use case dan correlation rule itu. Padahal kita punya kesempatan tadi, machine learning, deep learning, dan generative AI untuk mengerti konteks, untuk bisa meminta mesin jelaskan ke kita. Ini tuh apa? Ya, Copilot dan lain-lain itu bisa bantu untuk berbicara ke kita. Jadi pendekatan detection and response ke depannya menurut kami dengan peluang AI dan machine learning itu adalah ke arah sana. Predictive, analytic, actionable. Jadi bukan lagi numpukin log saja terus lihat secara manual. Mungkin seperti itu. Ya, saya setuju. Mungkin sedikit tambahan ya Pak Suwandi. Berarti AI itu nih kita beralih ke AI akhirnya ya. Jadi AI itu membantu ya. Setuju ya, membantu karena saya juga banyak dengar juga SOC tuh lognya banyak gitu kan. Use case yang harus ini kan juga banyak juga. Berarti AI itu bisa membantu dari sisi sana ya. Oke, mungkin ke IBM. Sejauh mana Pak AI ini sudah diimplementasikan untuk membantu hal-hal yang seperti itu? Oke, thank you sebelumnya juga pertanyaannya. Jadi karena sebenarnya pilar utama dari kalau kita ngomong detection and prevention di IBM sendiri itu juga dari 4 tadi. Sebenarnya itu kami akhirnya menggunakan di tool utamanya. Selain mungkin yang kita bisa geser sedikit adalah infrastrukturnya itu sudah cukup baik, tapi di 3 kegiatan setelahnya, yaitu ketika preventionnya, ketika kita mendetek sebenarnya sebelum suatu file akhirnya bisa dianggap ransomware, itu kita lakukan di situ. Bahwa sebenarnya nih kayaknya ini ada file yang agak shady nih, agak mencurigakan sebenarnya. Ini apa ya? Kita kayak nggak pernah tahu sebenarnya. Yang kedua juga ketika akhirnya dalam melakukan pembersihan datanya, ketika misalkan sudah terkontaminasi dan lainnya, dan di AI di situ akhirnya memberitahu sebenarnya data ini tuh sudah terkontaminasi, disk ini sudah terkontaminasi, dan akhirnya rekomendasi yang bisa dilakukan oleh para user itu sebenarnya apa. Baru akhirnya di terakhir ini AI itu akhirnya digunakan untuk melakukan recovery backup dengan secara cepat dan juga terotomatisasi sebenarnya. Jadi tidak perlu untuk akhirnya user tinggal tidur, akhirnya bisa langsung recover dan bisa langsung terbackup secara sempurna seperti itu. Oke, ini menarik ya. Jadi AI itu sebetulnya kalau digunakan dengan baik sangat membantu ya. Jadi dari sisi teknologi cyber security juga memang sudah melakukan itu gitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke topik selanjutnya. Oke Pak Suwandi, ini menarik tadi kita ngomongin AI ya. Bisa cerita nggak sih Pak sejauh mana AI itu membantu gitu ya? Kan orang banyak yang ngomong bisa security seperti apa nih? Karena kan itu bisa jadi ancaman juga gitu, tapi bisa jadi opportunity. Tapi bisa share tidak Palo Alto Network itu seperti apa? Mungkin saya ambil nanti dari beberapa angle, tapi mari kita mulai dari apa yang kami lakukan di Palo Alto Network sendiri ya. Jadi pemanfaatan daripada AI ini salah satunya di internal kami untuk kemudian kita bisa tahu misalkan policy-policy yang berhubungan dengan perusahaan. Bukan security policy saja ya, tapi fair use dan juga hal-hal lainnya. Sekarang kami punya AI assistant yang kemudian bisa kami consult untuk bertanya mengenai hal itu. Bayangkan transisinya dari yang tadinya kami kalau harus nanya mungkin manually Slack ke rekan-rekan yang waktunya beda-beda, time zone-nya beda, kesibukannya beda, email yang mungkin kita nggak bisa rely dengan SLA reply-nya. Kemudian sekarang ke AI bot sebetulnya. Bot ini akan bantu untuk melihat di dokumen perusahaan, kemudian melihat bagaimana
policy yang tadi yang kita tanyakan itu satu kalau di Palo Alto Networks. Yang lainnya adalah sebetulnya kita melihat banyak juga di global maupun di Indonesia, terakhir bicara dengan beberapa customer kita di FSI, sebetulnya sudah mulai pakai AI untuk bantu mereka misalnya menentukan kredit, nilai kredit, ya nilai kredit daripada satu nasabah ataupun juga organisasi yang mengajukan kredit. Ketiga adalah KYC juga di bagian banking. Kemudian itu juga bisa bantu, AI bisa bantu untuk melihat kesehatan daripada tadi ya finansial, kemudian apakah dia sebenarnya terdaftar di bagian-bagian lain. Sekali lagi kalau kita lihat berarti ada apa? Kolaborasi antara source data yang berbeda-beda sih di situ, dan di situ juga lah sebenarnya terletak risk-nya. Jadi walaupun itu bisa meningkatkan productivity, tetap ada risk-nya karena data. Kedua adalah yang nanti kita lihat scope baru di dalam resiko pemanfaatan AI. Tadi yang saya bilang, kalau kita bisa nanya ke bot, atau AI itu bisa menentukan skor kredit gitu ya. Tapi AI itu nggak lepas dari yang namanya AI hallucination. Jadi kita harus tahu persis cara teknik bagaimana AI itu bisa dipertajam secara kurasi, menghindari AI hallucination, juga menghindari bagaimana AI itu bisa dipakai attacker, prompt injection, ngambilin data. Saya pernah lihat satu contoh kasus kebocoran data dengan dalam tanda kutip trik AI-nya dengan bilang saya adalah manajer daripada rumah sakit ini. Saya perlu tahu pasien-pasien ini statusnya seperti apa. Yang keluar adalah nama beserta dengan nomor daripada medical record-nya. Keluar tuh semua misalnya gitu ya. Nah, itu kan kebocoran data sebetulnya. Jadi di situ sebetulnya masih banyak research yang bisa kelihatan, walaupun tentu kita lihat AI juga peluang untuk meningkatkan productivity kita di digital living kita. Oke. Mungkin sekarang kita pertanyaannya lebih ke talent ya, gitu, SDM atau people-nya, dari sisi people-nya. Kita tahu lah, mengadopsi teknologi itu bisa membantu kita dalam meningkatkan keamanan di organisasi. Tapi di sisi lain, kita butuh orangnya untuk mengoperasikan teknologi ini. Jadi people, saya selalu bilang bahwa people ini nomor satu nih sebelum yang lain gitu. Nah, sebagai perusahaan teknologi saya mau bagaimana sih gitu. Mungkin dari IBM dulu. Kalau di IBM dari sisi people-nya nih gitu. Seperti apa? Apakah dalam menggunakan itu sudah ada program-programnya gitu, menggunakan teknologinya, terus atau mungkin hal lain yang sudah dilakukan oleh IBM? Oke, pertanyaan sangat menarik ya. Jadi di IBM sendiri memang kalau KAPI itu bisa disebut sebenarnya perusahaan yang tidak akan pernah berhenti belajar. Jadi mungkin tiap tahun ada target, tapi juga ada target belajar gitu. Jadi meskipun akhirnya harus kerja nih gini-gini, tapi harus tiap bulannya harus ada courses yang diambil sebenarnya di internal kami. Jadi dan kami pun akhirnya terbuka. Misalkan contohnya saya akhirnya megang di brain storage. Tiba-tiba saya ingin untuk akhirnya explore data AI misalkan ataupun security. Itu akhirnya kami pun semua akhirnya terbuka dengan batch-batch tertentu seperti itu. Dan itu sangat di-encourage oleh para senior dan juga rekan-rekan akhirnya yang ada di IBM sendiri. Itu dalam hal atau sisi dari kami sebagai perusahaan. Tapi dari sisi penggunanya, kalau dalam konteks ini adalah IBM, teknologi IBM sendiri, kami akhirnya menghadirkan dan ingin meng-highlight sebenarnya bahwa produk yang akhirnya kami tawarkan itu semi atau bahkan no code error. Jadi ketika akhirnya orang menggunakan, langsung bisa paham. Oh, sebenarnya saya pengen ngapain sih? Sebenarnya itu saya pengen data ini misalkan dia pengen akhirnya kalau kita ngambil use case, let's say kita ngasih analytics tool gitu. Ini mau mereka punya datanya mau dianalisis dan lainnya. Ketika mungkin kalau kita lihat analytics tool, kita harus paham dulu nih formulanya atau mungkin query-nya dan lainnya. Kalau di IBM sendiri, analytic tool kami sendiri itu bisa akhirnya digunakan tanpa untuk akhirnya kita tahu formulanya seperti apa. Oh, kita cuma pengen sebenarnya langsung tahu nih, ini
datanya ini dihapus, yang data ini ditambah sama data yang ini dijadiin kolom sendiri. Nah, itu akhirnya kami memang implement seperti itu. Karena kami cukup sadar bahwa mungkin orang yang akhirnya datang ke perusahaan IT sekalipun bukan dari background IT bahkan. Mungkin ada yang dari manajemen, ada yang dari pertanian bahkan. Nah, dari situ akhirnya kami encourage, karena kami tahu sebenarnya ini kita bukan sesuatu yang sebenarnya bisa kami kontrol, kita kontrol dari teknologi kami sendiri, seperti itu. Oke, berarti jadi dipermudah gitu ya dalam mengadopsi teknologi itu, sehingga kalau ada proses yang harusnya training sekian lama, tapi di teknologinya memang sudah dipermudah untuk mengadopsi. Oke, menarik. Kalau Forcepoint gimana, Pak? Kalau dari kita sebenarnya training umum, Oke. kayak CISEP, DPO. Salah satunya adalah kenapa? Data itu kan sebenarnya beda antara PTA, PTB, BTC kan. Tapi secara policy maupun secara proses kan people proses teknologi kan. Nah, sebenarnya sama semua perusahaan. Yang kita bisa lakukan adalah teknologi yang membantu user yang telah paham tentang cara penggunaan data. Dan di kita tuh sebenarnya encourage user itu untuk belajar tentang data protection, DPO, CISEP, CEH dan sebagainya. Kenapa? Karena gimana dia kan kalau data udah keluar kita nggak bisa berkutik. Nah, gimana dia tahu proses? Karena kalau kita yakin kalau people-nya benar semua, teknologi nggak ada guna. Proses rapi tapi people-nya hancur, nggak ada guna juga. Tujuan teknologi adalah mencegah dua hal ini saling keterkaitan. Sebenarnya yang kita lakukan adalah encourage people supaya mengerti tentang apa itu cara penggunaan data yang baik dan benar. Dari kita sih encourage-nya kalau dari teknologi, yakin semua teknologi tujuannya baik kan. Tapi tanpa ada people yang benar dan proses yang benar, semua teknologi yang kita punya nonsense. Seperti itu. Jadi people-nya di empower dulu gitu ya, kemudian teknologinya sebagai enabler gitu ya. Oke, sangat insightful. Pertanyaan terakhir, ini saya tahu sibuk semua, bisa share tips gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengimplementasikan ini, strategi apa sih yang harus mereka lakukan gitu, tahapannya yang paling simple aja gitu, karena kan ya kita tahu undang-undang PDP ini harus dipatuhi oleh semua institusi gitu ya, mau besar mau kecil gitu ya. Tapi apa sih yang paling simple gitu ya, tips-tipsnya gitu, mungkin dari Pak Suwandi. Iya, terima kasih Bu Eva. Mungkin mimpi kita semua ketika kita ada kewajiban baru atau responsibility, accountability baru ada bisa mulai dari nol atau greenfield. Tapi sayangnya itu nggak pernah kejadian. Jadi menurut saya kita selalu harus melihat mulainya adalah bahwa kita sudah ada existing brownfield. Nah, saya belajar banyak tentang zero trust dan juga belajar bagaimana mengaplikasikan ini di brownfield. Karena zero trust arsitektur itu nggak berarti harus mulai dari greenfield, dari nol. Sebetulnya udah banyak yang kita lakukan. Misalnya salah satu prinsip dari zero trust adalah segmentasi. Ya, segmentasi. Dengan adanya segmentasi lalu kita taruh kontrol. Hubungannya apa dengan data? Karena kalau di dalam zero trust segmentasi kita harus memetakan transaction flow. Transaction flow yang flowing apa? Data sebetulnya. Jadi sebetulnya walaupun kita berada di brownfield, kita nggak pernah mulai dari nol untuk bisa mengetahui data yang lalu lalang, gitu ya. In short, sebetulnya adalah review dan evaluasi apa yang sudah pernah dilakukan. Visibility setingkat apapun visibility yang didapat, review apa yang bisa dilihat dari sana, lalu mulailah dari sana. Banyak kok yang bisa kita lakukan. Yang tadi saya bilang, kita nggak perlu punya program khusus buat PDP, padahal program kita di network security dan data visibility juga udah masuk, overlap di sana. Jadi lihat peluang itu mungkin untuk mulai. Dari saya mungkin itu. Oke. Kalau dari IBM? Kalau dari IBM sendiri sebenarnya kami juga sepakat bahwa dalam artian memang beberapa use case yang akhirnya saya temui juga ketika ketika ngomongin UU PDP sendiri, sebenarnya mungkin concernnya dari perusahaan ataupun organisasi bilang, Mas ini ada 6 tahap nih Mas, sebenarnya yang penting nih Mas. Tapi saya harus paham, saya harus bisa punya semuanya dong. Betul Pak. Tapi kan Bapak udah punya ini. Oh ya berarti saya sebenarnya sisa berapa gitu kan. Nah hal itu yang sebenarnya kita juga perlu, bahwa dalam artian kita assess dulu bahwa secara roadmap seluruhnya sebenarnya dari end to end tuh sebenarnya mereka kurang di mana.
Dan IBM akhirnya hadir di situ untuk akhirnya sebagai solusi yang end-to-end jelas, tapi juga sekiranya memang dari preferensi dari pengguna sendiri ingin modular, itu juga bisa kami dukung seperti itu. Ketika kita ngomong, oh saya butuh untuk akhirnya tahu siapa sih sebenarnya menggunakan data-data sensitif, itu ada. Akhirnya dari situ, oh baru Bapak sebenarnya udah punya atau belum? Belum. Oke, yang ini Pak. Ketika kita ngomong, oh Mas saya sebenarnya pengen ngomong ransomware lagi atau apa lagi, itu sebenarnya ada di sini. Bapak sebenarnya punya di sini. Kita bisa tweak ataupun kita bisa enhance dengan bagian ini. Jadi we encourage to actually enhance dan juga memang enable ketika ada beberapa yang masih available buat kita akhirnya masuk di situ. Oke, menarik sekali. Terakhir nih, Pak Riko. Gimana Pak, kalau tipsnya seperti apa kalau dari Bapak? Tipsnya sih hanya satu sih sebenarnya. Gimana user atau customer tahu tentang datanya dia. Karena kita sebagai pemilik teknologi, kita tidak tahu apa asal data di customer. Pasti data orang risk beda, orang bisnis beda, orang IT beda. Nah, yang penting chicken and egg. Kadang teknologi membantu untuk mencari, tapi customer lah yang lebih tahu dapurnya mereka. Jadi kita lebih enabler supaya customer tahu dia mau ngapain. Teknologi akan wasting jika dia tahu apa guna manfaat teknologi itu. Yaitu adalah, kalau dari PDP adalah, Anda tahu apa data Anda, tolong diprotek. Pemerintah kan itu aja kan. Nah, kita minta customer yang tahu datanya. Karena kita sebagai itu nggak boleh kan, data rahasia perusahaan, masa kita sebagai pemilik teknologi tahu rahasia dapur mereka kan. Nah, itulah yang kita pengen tahu data apa yang harus diprotek dan Anda yang melakukan. Kalau pakai third party, isunya adalah berarti dia mengetahui dapur Anda. Nah, kita enabler customer lebih aware dan paham tentang data. Seperti itu sih dari kita. Terima kasih. Oke. Wah, ini menarik sekali. Sayang waktunya kalau bicara ini kita bisa berjam-jam sebetulnya. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Suwandi, Mas Iksan, Pak Riko untuk waktunya. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan atau yang nonton, dan jangan kapok nanti kalau diundang lagi gitu ya. Sekali lagi terima kasih.